Halo semuanya, selamat datang di ulasan kita kali ini, di mana kita bakal ngebedah habis intisari dari 4 bab pertama kisah legendaris karya J.K. Rowling. Di sini kita bakal jadi saksi momen krusial banget. Momen di mana kekuatan sihir yang nggak bisa dihentikan, akhirnya bertabrakan langsung sama dunia yang kelihatannya, ya, super biasa aja. Oke, langsung aja kita selami awal mula kisah fantastis ini. Kita bakal lihat gimana kehidupan seorang anak laki-laki yang kelihatannya normal banget, yang bahkan nggak tahu siapa dirinya sebenarnya, tiba-tiba berubah jadi benar-benar kacau balau. Cerita ini langsung narik perhatian kita lewat kejadian aneh. Tiba-tiba aja ada perayaan misterius dan bisik-bisik gembira dari orang-orang asing berjubah di seluruh negeri. Dan yang bikin penasaran, semua keributan ini cuma ngomongin satu hal. Seorang bayi bernama Harry Potter yang lagi tidur nyenyak di dalam keranjang. Bagian 1, anak laki-laki yang bertahan hidup. Biar gampang, mari kita mulai dari dasar ceritanya dulu, yaitu keluarga Dursley. Kalian tahu mereka ini tipe keluarga yang mati-matian berusaha kelihatan normal dan secara agresif nutupin rahasia besar yang sebenarnya sangat mereka takuti. Nah, disinilah letak ketegangan ceritanya. Kontrasnya itu kerasa banget. Di satu sisi, kita punya Mr. Dursley dengan rutinitas paginya yang kaku dan super biasa. Kayak milih dasi yang paling membosankan dan jualan bor. Tapi di sisi lain, anomali dari dunia sihir mulai bocor ke realitasnya. Bayangin aja, tiba-tiba ada burung hantu beterbangan di siang bolong, hujan bintang jatuh, sampai orang-orang asing berjubah yang nyebut-nyebut kata muggle. Ilusi kenormalan mereka ini pelan-pelan mulai retak. Rangkaian kejadian aneh ini terus berlanjut dan memuncak di Private Drive. Sesuatu yang luar biasa jelas lagi terjadi di jalanan yang membosankan ini. Dimulai dari pemandangan aneh seekor kucing yang lagi asyik baca peta, terus munculnya Albus Dumbledore yang tiba-tiba matiin lampu jalan pakai alat bernama pemadam lampu. Dan puncaknya, seorang raksasa bernama Hagrid turun dari langit bawa sepeda motor terbang. Mereka semua kumpul di sana cuma buat nganterin satu bayi. Bayi dengan luka bakar berbentuk sambaran kilat di dahinya. Bagian 2, kehidupan muggle yang menyedihkan. Maju cepat 10 tahun kemudian, kita sekarang lihat langsung gimana lingkungan yang menindas, kejam, dan sama sekali nggak ada cinta yang terpaksa harus dilewati Harry setiap hari di bawah atap keluarga Dursley. Kalau kita perhatiin kehidupan Harry, yang mirisnya harus tidur di dalam lemari sempit penuh laba-laba di bawah tangga, kita jadi mikir satu hal penting. Kenapa sih hal-hal aneh yang nggak bisa dijelaskan itu selalu terjadi tiap kali anak ini didorong sampai ngelewatin batas kesabarannya? Poin krusialnya di sini adalah emosi Harry yang terus-terusan ditekan itu akhirnya meledak jadi sihir yang nggak terkendali. Dan ini sukses bikin paman dan bibinya ketakutan setengah mati. Bayangin aja rambutnya yang abis dipotong botak, tiba-tiba tumbuh lagi dalam semalam. Terus sweater coklat jelek yang mau dipakein ke dia tiba-tiba menyusut sendiri. Sampai yang paling epik, dia secara misterius bisa tiba-tiba ada di atas atap sekolah waktu lagi dikejar sama sepupunya Dudley. Nah, yang bikin makin seru, puncak dari semua anomali sihir tak disengaja ini meledak waktu mereka lagi di kebun binatang. Di momen ini, Harry secara harfiah bisa ngobrol sama seekor ular boa pembelit. Dan lebih gilanya lagi, dia tanpa sengaja ngilangin kaca kandang ular itu. Ularnya bebas dan meluncur pergi gitu aja. Ini jelas jadi titik balik yang udah nggak bisa diabaikan lagi sama keluarga Dursley. Bagian 3, surat-surat yang tak terhentikan. Insiden hilangnya kaca tadi benar-benar memicu invasi magis besar-besaran. Dan jelas banget keluarga Dursley ini sama sekali nggak punya persiapan atau kapasitas buat ngadepin invasi semacam ini. Pemicu utamanya datang lewat kotak pos. Surat misterius yang datang ini jadi bukti telak kalau ada seseorang di dunia sihir sana yang tahu persis gimana Harry diperlakukan selama ini. Detail suratnya ini bener-bener bikin Paman Vernon panik. Gimana enggak? Suratnya ditulis pakai tinta hijau zamrud di atas perkamen tebal dan alamatnya nggak cuma nyebutin rumahnya, tapi spesifik banget ke lemari di bawah tangga. Jelas ada yang lagi ngawasin mereka. Dari satu surat itu, situasinya langsung meledak jadi rentetan kejadian yang super lucu sekaligus mendebarkan. Surat-surat dari Hogwarts ini tanpa ampun nembus semua pertahanan konyol yang dibikin sama Paman Vernon. Awalnya cuma satu surat biasa di pos, terus naik jadi 12 surat yang dipaksa masuk lewat celah pintu. Makin gila lagi pas 24 surat diselundupin ke dalam telur sama tukang susu. Sampai puncaknya 40 surat meluncur deras keluar dari perapian kayak peluru. Gara-gara dihantui surat-surat itu, Paman Vernon benar-benar jadi hilang akal.
Dia maksa keluarganya buat kabur sejauh mungkin. Dia maku semua pintu rumah, nyetir mobil tanpa arah melintasi jalanan negara, sampai akhirnya saking putus asanya, dia bawa mereka sembunyi di sebuah gubuk rayot, bocor, dan super dingin di atas karang di tengah laut. Pikirnya sih sihir nggak bakal bisa nyebrang lautan, ya kan? Di dalam gubuk yang membeku itu, cuma ditemenin suara badai dan guntur yang ngamuk di luar, Harry berbaring di lantai. Dia ngelihatin jam tangan sepupunya, ngitungin detik demi detik menuju tengah malam, menuju hari ulang tahunnya yang ke-11. Bagian 4. Kau penyihir. Tepat di detik pergantian hari itu, ilusi dunia Muggle yang mati-matian dijaga sama keluarga Dursley hancur berantakan untuk selamanya. Dan itu ditandai dengan sebuah suara ledakan dahsyat di pintu depan. Kita masuk ke momen yang epik banget. Raksasa Rubeus Hagrid mendobrak masuk, pintunya sampai lepas dari engselnya, dan dia langsung mendominasi ruangan. Paman Vernon yang bawa senapan, sama Hagrid senapannya dibengkokin gitu aja kayak permen karet. Tapi di balik penampilannya yang garang, dia bawa kehangatan. Dia nyalain perapian pakai payung merah jambunya, ngasih Harry kue ulang tahun yang sedikit penyok, dan sekalian ngasih sedikit balasan kocak dengan numbuhin akor babi di tubuh Dudley. Di tengah semua kekacauan yang terjadi, Hagrid nyampein inti emosional dari cerita ini. Sebuah kebenaran lugas dan telak yang secara instan merubah seluruh hidup Harry. Kebohongan yang udah berjalan 10 tahun, hancur cuma dengan 4 kata sederhana. Harry, kau penyihir. Tentu aja Hagrid kaget bukan main, sekaligus marah besar waktu tahu Harry bener-bener nggak ngerti apa-apa soal dunianya sendiri. Makanya dia langsung ngejelasin istilah-istilah paling mendasar di masyarakat rahasia ini. Dia ngejelasin apa itu Muggle, sebutan buat orang-orang tanpa kekuatan sihir kayak keluarga Dursley. Terus dia juga nyebutin nama penyihir gelap yang namanya aja bikin semua orang ketakutan, yaitu kau tahu siapa atau Voldemort. Kenyataannya, penjelasan Hagrid ini ngebuka sebuah rahasia kelam yang sekaligus ngancurin kebohongan kejam keluarga Dursley selama ini, yang bilang kalau orang tua Harry meninggal karena kecelakaan mobil. Kenyataannya, Voldemort, penyihir hitam paling kuat yang udah ngebunuh James dan Lily Potter. Tapi anehnya, waktu dia nyoba ngebunuh bayi Harry, kutukan mematikannya itu entah gimana gagal secara misterius, malah bikin Voldemort kehilangan semua kekuatannya dan menghilang. Nah, yang paling menarik dari fakta ini adalah gimana luka bakar di dahi Harry itu dimaknai ulang. Itu bukan sekedar luka bekas kecelakaan. Bekas luka berbentuk kilat itu adalah lencana kelangsungan hidup ajaib, tanda dari sebuah sihir gelap luar biasa yang berhasil dikalahin. Itulah alasan kenapa Harry udah jadi pahlawan dan legenda hidup di dunia sihir, bahkan sejak dia masih bayi. Sebagai penutup dari ulasan seru kita kali ini, saya mau ngajak kalian mikirin hal ini. Sekarang, ilusi dunia Muggle udah hancur dan surat penerimaan Hogwarts akhirnya benar-benar ada di tangan Harry. Pertanyaannya, gimana anak laki-laki yang terkenal berani ini bakal menavigasi sebuah dunia magis yang benar-benar baru buat dia, di mana bahkan sebelum dia melangkahkan kakinya ke sana, dia udah jadi legenda yang dipuja sama semua orang.